Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Sinter Gumak dari kelompok besar 4 dan kelompok kecil 4.5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari penggambaran untuk soal 1 modul 2. Pada saat kali ini kita sudah berada pada tampilan awal dari AutoCAD. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik icon Start Drawing untuk memasuki lembar kerja. Jika sudah masuk pada lembar kerja, yang langkah kedua yang kita lakukan adalah mengatur unit dengan mengetik unit lalu menekan enter. Kita atur untuk presisinya 2 angka di belakang koma, skalanya milimeter dan satuannya internasional. Kita klik OK jika sudah semua. Lalu langkah ketiga yang kita lakukan adalah mengatur OS. OS atau snap-on kita atur terlebih dahulu untuk objek snap-on-nya. Kita centang objek snap tracking on, kita centang, lalu kita centang juga endpoint, midpoint, center, node, extension, intersection, perpendikular, tangan, dan apparent intersection. Jika sudah kita centang semua seperti ini, kita tekan OK. Lalu langkah keempat yang akan kita lakukan adalah membuat garis bantu. Dalam membuat garis bantu, kita akan menggunakan tools time. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu mode snap mode dan mode ortogonal. Lalu kita gunakan tools line untuk membuat garis bantu. Kita pilih titik awalnya di sini saja. Lalu kita matikan mode step on. Kita tarik ke bawah garis ini sepanjang 57 mm. 57 mm. Kemudian kita tarik kembali ke bawah sepanjang 25 mm. Lalu kita tarik lagi ke bawah sepanjang 25 mm lagi. Kenapa kita lakukan secara berurutan? Karena kita lakukan hal ini untuk mempermudah kita saat pengambilan endpoint untuk pembuatan objek-objek yang selanjutnya. Kita tarik kembali dari titik endpoint garis 57 tadi mm, kita tarik sepanjang 46 mm ke atas. Tarik lagi sepanjang 34 mm ke arah kanan. 34 mm. Tekan enter. Lalu kita tekan exit membayar perintah. Kita tekan space untuk mengulangi perintah yang sama. Kita tarik garis ke atas sepanjang 10 mm. Tekan enter. Lalu kita tarik ke arah kanan sepanjang 25 mm. Tekan enter, lalu tekan exit. Jika sudah jadi objek seperti ini, kita tekan space lagi untuk mengulangi perintah yang sama. Lalu kita tarik garis dari titik endpoint garis 25 ke arah titik perpendikular garis 34 mm. Kita klik, lalu tekan exit untuk membayar perintah. Selanjutnya kita akan membuat lengkungan pada dua garis yang bersinggungan ini. Caranya kita gunakan tools fillet. Kita klik. Sebelum kita menandai objek, kita terlebih dahulu tekan R untuk menentukan radius yang akan tercipta dari lengkungan tersebut. Kita pilih radiusnya sebesar 5 sesuai dengan keterangan pada gambar, lalu tekan enter. Lalu kita pilih garis yang akan kita buat menjadi lengkungan. Garis ini, garis 10 mm ini, dan garis ini.
Jika hilang garis yang di bawah sini hilang, kita buat saja kembali dari titik endpoint dari 10 mm ini ke arah titik endpoint dari sini. Kita tekan dari garis ini maksud saya. Lalu kita tekan, setelah itu kita tekan exit ke Airplane. Jika bidang ini sudah jadi, kita perlu untuk membuat bidang yang serupa untuk arah yang sebaliknya. Caranya kita blok dulu objek ini, lalu kita mirror dengan cara mengetik mirror lalu menekan enter. Setelah itu kita buat titik awalnya kita tekan pada endpoint garis 34 mm ini, lalu kita tarik ke atas ke arah endpoint garis 25 mm. Kita klik, lalu pada pilihan erase source object kita klik no. Jika sudah, langkah yang selanjutnya adalah membuat lingkaran. Pada keterangan gambar, kita buat lingkaran dengan menggunakan pilihan center dengan opsi center radius. Lalu kita buat lingkaran dengan titik center pada endpoint garis 57 mm ke bawah dan 46 mm ke atas yang bersinggungan. Kita tarik dari endpointnya sebagai titik tengah, lalu kita tarik sebesar hingga lingkaran sebesar dengan radius 28. Kita tekan enter, lalu kita buat kembali lingkaran dengan radius 40 maksud saya. Tekan enter, kita buat lagi lingkaran dengan radius 52, lalu tekan enter. Jika sudah, selanjutnya kita akan buat lingkaran masih menggunakan center radius, lalu kita tarik titik tengahnya dari titik midpoint pada garis 25 mm ke bawahnya. Kita klik, lalu kita tarik lingkaran, kita buat lingkaran sebesar 16 dengan radius sebesar 16. Kita enter, lalu kita copy lingkaran tersebut dengan cara klik, lalu kita ketik copy lalu tekan enter. Kita buat garisnya ini, titik awal untuk memindahkannya di ujung atas dari lingkaran dengan radius 16 ini. Kita tarik sampai ke endpoint dari garis 25. Kita klik, lalu tekan exit. Jika sudah, kita pindahkan lingkaran radius 16 yang satunya ini hingga bisa sampai ke titik endpoint dari garis 25 ini. Caranya kita gunakan tools move, kita ketik move lalu tekan enter. Kita ambil dari titik perpendikular pada objek lingkaran ini, lalu kita arahkan ke titik endpoint dari garis 25 mm ini. Kita klik, lalu lingkaran tersebut sudah berada pada posisi yang seharusnya. Kita buat kembali lingkaran. Sebelumnya kita buat kembali titik bantu. Kita tarik ke atas sebesar 6 mm, lalu tarik ke kanan sebesar 69 mm. Jika sudah, tekan exit, lalu kita buat kembali dari titik endpoint yang sama, titik endpoint 6 mm ini ke arah kiri sebesar 20 mm. Jika sudah, kita buat lingkaran dengan menggunakan tool center dengan opsi center radius di titik endpoint garis 69 mm ini sebesar 12, lalu tekan enter.
Selanjutnya kita buat juga lingkaran untuk radius 91 dari titik endpoint garis 20 mm ini. Kita tarik dan buat lingkaran dengan radius 91. Ya sudah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat garis bantu atau garis yang akan mempermudah kita dalam pemotongan objek ini. Yang pertama kita gunakan tools polyline, lalu kita tarik garis dari titik perpendikular ini. Caranya kita matikan terlebih dahulu mode ortogonal, lalu kita tarik ke arah titik tangan dari garis atau lingkaran dengan radius 12 ini. Tekan exit, lalu kita pastikan apakah titik tangan pada ini sudah benar atau belum. Ternyata belum ya. Seharusnya titik tangannya berada di sini, garisnya berada di sini. Jika salah terlebih dahulu, kita ulangi perintah yang sama dengan menggunakan polyline. Kita tarik dari titik tangan garis lingkaran 16 ini, radius 16, ke arah titik tangan lingkaran radius 12. Jika sudah, kita klik exit, tekan tombol exit pada keyboard, lalu kita hapus garis yang salah sebelumnya. Oke, selanjutnya kita buat garis yang akan menghubungkan kedua lingkaran dengan radius 16 ini. Oke, kita tarik dari ujung titik ini, lingkaran atas, ke arah tangan lingkaran bawah. Klik exit kembali perintah. Lalu selanjutnya kita buat garis yang akan memotong lingkaran 16, yang akan menghubungkan lingkaran 16 dengan lingkaran terluar dengan radius 52 ini. Dengan menggunakan polyline juga, yang karena dalam mencari titik tangan pada lingkaran 16 dan 50 ini susah, terlebih dahulu kita buat dari titik tangan sini ke arah titik perpendikular lingkaran dengan radius 16. Jika sudah, kita tekan exit, lalu kita tarik garis dari endpoint atau titik tangan lingkaran radius 16 ini ke arah titik tangan lingkaran 52. Jika sudah, kita tekan exit, lalu kita hapus lingkaran yang sebelumnya dengan mengklik garis tersebut, lalu tekan delete. Selanjutnya kita buat di sini garis bantu untuk menghubungkan lingkaran 12 dengan lingkaran radius 91. Kita cari titik perpendikular tangan dulu, mana saja yang dapat duluan, lalu kita tarik ke arah titik tangan dari garis lingkaran 91. Jika sudah, tekan exit, lalu kita lakukan mengulangi perintah yang sama untuk polyline, lalu kita tarik garis dari titik tangan lingkaran radius 91 ke arah titik tangan lingkaran radius 12. Tekan exit, lalu kita hapus garis bantu yang sebelumnya. Lalu kita buat garis bantu untuk menghubungkan garis 34 mm ini ke arah titik tangan dari lingkaran 52. Kita klik dahulu endpointnya dari garis 34 mm ke arah titik tangan dari lingkaran 52 radius 52 ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk objek sebelahnya dengan garis 34 mm ke arah titik tangan lingkaran dengan radius 91. Kita klik lalu tekan exit. Langkah selanjutnya adalah kita perlu memotong bagian-bagian dari objek atau garis bantu yang tidak kita perlukan dengan menggunakan tools trim. Kita ketik trim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita tandai garis-garis bantu yang akan menggunakan kita, seperti garis tengah ini.
Kita klik, lalu kita klik garis bantu yang kita buat barusan juga. Oke, klik semuanya, lalu tekan enter. Selanjutnya kita tinggal menghapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan agar hasil gambar sesuai dengan keterangan dari gambar yang telah diberikan. Itu pada gambar pertama atau gambar soal 1 untuk modul 2. Jika ada yang tidak bisa terhapus seperti ini, kita lewati saja. Kita lanjut untuk menghapus bidang-bidang yang selanjutnya yang tidak kita perlukan. Oke, kita hapus semua. Hapus. Jika sudah tidak bisa terhapus, kita tekan enter saja terlebih dahulu, tidak apa-apa. Lalu kita tandai bidang-bidang yang tidak diperlukan atau garis-garis bantu yang tidak kita perlukan. Tandai, kita klik saja tandainya. Lalu kita hapus dengan menekan tombol delete pada keyboard. Maka jadilah bidang sesuai pada gambar soal 1 pada modul 2. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Atas kekurangannya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yadiani dari kelompok besar 4 dan dari kelompok kecil 4.5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses menggambar pada modul 2 soal 2 menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi AutoCAD. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik di keyboard perintah units. Nah, lalu kita atur presisinya jadi 0,00 dan satuannya itu milimeter. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita gambar dulu untuk garis bantu menggunakan fitur line dengan panjang 70 mm. Sebelumnya itu kita aktifkan dulu fitur auto, lalu kita klik 70, enter. Setelah itu kita gambar untuk lingkarannya dengan ukuran radius 20, lalu di enter, dan ukuran lingkaran 30. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi dengan ukuran 5. Dan untuk lingkaran luarnya itu ukurannya 15. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik garis panjang 50 ke atas. Di enter. Ke bawah juga 50. Lalu di enter lagi. Setelah itu kita tarik garis untuk garis bantunya itu 13. Lalu kita buat lingkarannya. Lingkarannya ini dengan ukuran diameter 10 untuk lingkaran dalamnya. Lalu untuk lingkaran luarnya itu 26. Lalu kita tarik garis lagi sepanjang 36.
buat lingkaran lagi dengan ukuran diameter yang sama, 10, dan ukuran 26. Untuk bagian bawahnya sama, kita tinggal tarik garis lagi 13. Lalu kita buat lagi lingkaran dengan ukuran yang sama, 10. Dan 26. Tarik garis lagi sepanjang 36 mm. Lalu buat lagi lingkaran 10 dan 26. Setelah itu kita buat lagi lingkaran, setengah lingkaran di atas. Setengah lingkaran di atas menggunakan tantan radius. Jadi kita klik di sini. Ini masukkan ukurannya itu 32. Sama di bawah juga. Nah, selanjutnya kita ketik line atau L bisa. Lalu enter, lalu ketik enter. Lalu kita klik di sini. Kita matikan fitur ortonya, lalu kita tarik garis. Sama untuk yang di bawahnya juga seperti itu. Nah, klik line, kita klik garis, kita ketik lagi dan enter. Setelah itu kita buat, setelah itu kita coba hapus dulu garis bantunya menggunakan trim. Kita hapus bagian yang tidak digunakan seperti pada soal. Nah, setelah itu kita gambar untuk setengah lingkarannya. Kita gunakan sama tantan radius. Kita klik di sini. Lalu klik di sini dengan ukuran 32. Yang di bawah juga sama. Kita klik di sini. Di sini. Lalu kita hapus lagi menggunakan trim.
Kita buat lagi setengah lingkarannya. Kita klik lagi. Ukuran 12. Yang di bawah juga. 12. Lalu kita hapus lagi menggunakan trim. Lalu kita hapus lagi. Selanjutnya kita hapus garis bantu. Nah, setelah garis bantunya udah dihapus dan gambar pada soal 2, modul 2 akan menjadi seperti ini. Mungkin cukup sekian proses menggambar pada soal 2 modul 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.